Cokro Aminoto bilang, aku bermimpi dalam tidurku ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mimpi itu Rasulullah bertanya kepadaku, Cokro, kamu kangen gak sama aku? Aku jawab, aku kangen sama engkau ya Rasulullah. Kalau begitu ikut pulang denganku. 2 hari setelah Cokro Aminoto mimpi bertemu Rasulullah dalam mimpinya, Cokro Aminoto wafat. Tapi kisah ini kan nggak ada di mana-mana, Pak. Tidak diceritakan di dalam buku sejarah, tidak menjadi panduan buku bangsa. Kalau mau ketemu cerita begini, ketemu sama keluarganya, ketemu orang-orangnya, baca ratusan buku, ketemu di sana, ketemu di sini, diambil, dicuplik, dikumpulkan, maka ketemu kisah-kisah yang seperti ini, bahwa ternyata peri hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi inspirasi negeri ini merdeka. Rasil TV, untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alna min ahlul Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlur ridha, Allahumma ja'alna min ahlul maghfirah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini pertemuan Majelis Nusantara Berkisah, mudah-mudahan Allah menjadikan majelis ini memiliki manfaat insyaallah. Hadirin dirahmati Allah, sengaja saya membawa 4 jilid buku yang ditulis oleh Kiai Munawar Khalil. Judul buku ini adalah Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memanfaatkan momentum Maulidur Rasul, momentum peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah diberikan rizki untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Rabiul Awal ini. Hadirin dirahmati Allah, barangkali ini adalah buku terlengkap yang ditulis oleh ulama Nusantara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya adalah Kiai Munawar Khalil, seorang kiai dari Kendal, Semarang. Beliau menulis buku ini tahun 1939, sangat lama. Beliau adalah aktivis Syarikat Islam dan juga ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah untuk wilayah Semarang. Dan beliau menulis kitab ini, hadirin yang dirahmati Allah, di zaman itu informasi belum lagi banyak, media belum lagi berkembang, tapi ada seorang ulama yang telah menulis kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setebal 2000 halaman. 2000 halaman, mulai dari masyarakat Arab jahiliyah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ditulis lengkap oleh Kiai Munawar Khalil. Kiai Munawar Khalil ini sahabat dari Kiai Haji Mas Mansur, salah seorang tokoh pemimpin Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur ini, masya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Kiai Haji Mas Mansur ini gurunya Jenderal Sudirman. Dalam kaitan itulah yang ingin saya ceritakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperan aktif memerdekakan negeri yang bernama Indonesia. Bukan hanya Rasulullah tinggal di tempat dan waktu yang berbeda, tapi kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi inspirasi bagi kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui,
Jenderal Sudirman adalah kader Muhammadiyah Cilacap. Sebelum jadi Panglima Besar, sebelum jadi kepemimpinan Daidancho di zaman Belanda, di zaman Jepang, lalu kemudian dilantik sebagai pemimpin militer. Jenderal Sudirman adalah guru Sanawiyah Muhammadiyah Cilacap. Dengan peran itulah Jenderal Sudirman mengambil kepemimpinan umat Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Jenderal Sudirman ini dalam struktur militer tidak disebut jenderal, tidak disebut panglima, tapi disebut Pak Haji. Semua komandan-komandan memanggil beliau Wak Kaji. Orang Jawa nyebutnya Wak Kaji, Pak Haji. Ketika Kiai Haji Mas Mansur wafat pada tahun 1946, setahun setelah Indonesia merdeka, Jenderal Sudirman mengeluarkan perintah harian, surat perintah harian untuk seluruh prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia. Perintahnya adalah menerapkan semua nasihat dan pelajaran yang diajarkan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Artinya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Jenderal Sudirman mengajarkan kepada seluruh prajurit Indonesia untuk taat pada Islam, untuk iktibar kepada Rasulullah SAW. Kiai Munawar Khalil dan Jenderal Sudirman seumuran. Beliau sepantar dengan Kiai Munawar Khalil. Hadirin dirahmati Allah, ketika agresi militer kedua, Jenderal Sudirman melakukan peperangan gerilya karena Soekarno, Hatta, Agus Salim, Syahrir ditangkap di Jogja, lalu kepemimpinan pemerintah berpindah ke Bukit Tinggi. Ada presiden kedua yang sering terlupakan, Safruddin Prawira Negara. Safruddin Prawira Negara menjadi presiden pemerintahan darurat karena berada di pengasingan di Bukit Tinggi. Ketika semua pemimpin nasional ditangkap oleh Belanda, ketika pemerintahan darurat berada di Sumatera, yang mengambil peran melakukan perlawanan gerilya adalah Jenderal Sudirman. Nah, yang ingin saya kisahkan di sini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, buku ini menjadi panduan Jenderal Sudirman dalam bergerilya. Kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak dalam bentuk sekarang ini. Buku yang saya miliki ini terbitan tahun 93. Terbit sebelumnya tahun 1977, terbit sebelumnya tahun 1939. Masih dalam tipis-tipis pecahan, ada 16 jilid. Jenderal Sudirman dalam perang gerilya, Jenderal Sudirman mengakui ini sendiri dalam perjumpaannya dengan Kiai Munawar Khalil pada tahun 47-48. Jenderal Sudirman menyampaikan, sepanjang perlawanan gerilya melawan Belanda, Jenderal Sudirman menjadikan buku ini sebagai buku panduan untuk menjaga moral dan mental prajuritnya di lapangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita ini mengenal Jenderal Sudirman hanya sebagai Panglima Besar, tapi tidak pernah mengenal Jenderal Sudirman sebagai seorang tokoh yang sangat paham agama. Kalau gerilya, Pak, kemana-mana bawa buku tarikh, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira cintanya sama Rasulullah besar atau kecil? Sangat besar. Kecintaan Rasulullah, kecintaan Jenderal Sudirman kepada Rasulullah dalam bentuk buku ini dibawa kemana-mana, diceritakan setiap malam kepada seluruh prajuritnya dalam peperangan gerilya. Buku inilah Rasulullah SAW menjadi semangat dan inspirator bagi seluruh prajurit yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Hadirin yang dirahmati Allah, ada banyak kisah tentang betapa kesaktian Jenderal Sudirman ini, Pak. Jenderal Sudirman ini sakti mandraguna. Kisahnya banyak sekali. Ditangkap Belanda nggak ketangkap, dikepung Belanda tidak terkepung,
Dijebak Belanda, lolos. Ditipu muslihat, nggak kena. Tapi ternyata kesaktian ini ada sebabnya, Pak. Kesaktian ini bukan klinik, bukan mistik. Kesaktian yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman ini sebabnya adalah selama Panglima Jenderal Sudirman memimpin, beliau punya kebiasaan dua. Pertama, beliau tidak pernah meninggalkan wudhu dalam keadaan sakit. Paru-parunya hanya berfungsi sebelah, yang sebelah pun hanya berfungsi 35%. Naik turun gunung, masuk sungai, keluar masuk kampung dalam keadaan yang tidak sehat. Tapi beliau masih punya kesadaran yang sangat utuh untuk tetap menjaga wudhu. Kira-kira kalau orang yang menjaga wudhu, Pak, berat atau ringan, Pak? Kita ini yang nggak perang belum tentu mampu, Pak. Belum tentu mampu menjaga wudhu. Yang kedua, selama memimpin itu Jenderal Sudirman tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Selama memimpin pasukannya dalam gerilya, Jenderal Sudirman tidak pernah meninggalkan tahajud. Ada satu peristiwa, Jenderal Sudirman itu dikepung oleh Belanda. Lalu Jenderal Sudirman mencabut kerisnya, mengangkat kerisnya, lalu kemudian hujan turun lebat, petir menjambar-nyambar sehingga Belanda kocar-kacir. Kira-kira yang sakti kerisnya Sudirman atau Sudirmannya? Yang sakti Sudirmannya, Pak. Karena dia memberikan amalan utama, tidak pernah meninggalkan sholat fardu, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, dan tidak pernah meninggalkan wudhu. Ini dua amalan sunnah, Pak. Bagaimana dengan amalan wajibnya? Jenderal Sudirman tidak pernah sholat kecuali berjamaah dengan para prajuritnya. Dan Jenderal Sudirman tidak pernah ketinggalan membaca Quran setiap harinya. Tapi itu tidak pernah diceritakan dalam buku sejarah. Bahkan dalam struktur kepemimpinan militer tidak pernah dibahas tentang kesolehan Jenderal Sudirman. Tidak pernah diberitakan betapa alimnya Jenderal Sudirman, betapa taatnya pada Allah, dan betapa cintanya Rasulullah, betapa cintanya Jenderal Sudirman kepada Rasulullah SAW. Ada tokoh-tokoh penting di kanan kiri Jenderal Sudirman ini. Yang pertama adalah Supardjo Rustam. Yang kedua Cokro Pranolo, kapten. Yang ketiga TB Simatupang. Bapak kenal kan TB Simatupang, Pak? Jalan yang nggak macet itu. Tapi tidak ada yang membahas ada seorang sipil yang menjadi teman seiring Jenderal Sudirman ketika bergerilya. Orang ini adalah makmum ketika Jenderal Sudirman sholat malam. Laki-laki ini adalah orang yang berdiskusi menyusun strategi dengan Jenderal Sudirman. Laki-laki ini adalah yang mengaminkan Jenderal Sudirman ketika berdoa. Tapi tidak banyak muncul kisahnya karena dia bukan militer. Laki-laki ini namanya Harsono Cokro Aminoto, putra dari Cokro Aminoto, putra ke-3. Orang soleh, Pak, Masya Allah. Nanti ketika Indonesia sudah tenang, Harsono Cokro Aminoto ini diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara pertama, Menteri PAN pertama. Berat, Pak, tugasnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara sebelum negara punya aparatur, sebelum negara punya pegawai negeri, sebelum negara punya menteri-menteri.
Harsono Cokro Aminoto diminta untuk menjadi aparatur negara. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, buku kelengkapan tarikh Muhammad ini, Jenderal Sudirman mengakui kepada Kiai Munawwar Khalil, saudara, tolong lengkapi buku ini dengan kisah-kisah jihad yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong tulis dengan detail. Dulu buku ini judulnya Tarikh Nabi Muhammad, tapi setelah permintaan Jenderal Sudirman kepada Munawwar Khalil, buku ini dilengkapi oleh Kiai Munawwar Khalil, lalu kemudian buku ini menjadi judulnya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perbincangan antara Jenderal Sudirman dengan Kiai Munawwar Khalil. Betapa berterima kasihnya Jenderal Sudirman karena buku ini telah menjaga moral pasukan Indonesia tetap tinggi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, agresi militer kedua ini nanti tokoh-tokohnya salah satunya adalah Letkol Soeharto yang kemudian dengan peristiwa Janur Kuning kembali merebut Jogja. Semua orang mengingatnya. Tapi tentang Kiai Munawwar Khalil yang menulis buku ini, Masya Allah, Kiai Munawwar Khalil pernah dipenjara ketika ada kerusuhan di zaman 1928 ketika Syarikat Islam pecah menjadi Syarikat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun, Alimin, dan Muso dengan pemberontakan Madiun. Semua tokoh-tokoh Syarikat Islam termasuk Kiai Munawwar Khalil dituduh terlibat dalam PKI edisi pertama. Padahal tidak demikian. Nanti Kiai Khalil setelah keluar dari penjara berhijrah ke Mekah, bermukim di Mekah lama. Setelah pulang kembali, beliau banyak menulis kisah-kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dulu Pak, kiai-kiai ini bersahabat Pak. Kiai Munawwar Khalil itu juniornya Kiai Mas Mansur. Kiai Mas Mansur bersahabat dengan Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Mas Mansur tokoh Muhammadiyah, Kiai Wahab Hasbullah tokoh Nahdlatul Ulama. Dua orang ini bersahabat, nggak seteru Pak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika pecah perang agresi militer kedua, Jenderal Sudirman dan Harsono Cokro Aminoto ini menjadi sahabat seiring. Saya ingin mencoba menceritakan sebetulnya adalah bagaimana kisah Rasulullah SAW, teladan Rasulullah SAW itu mendarah daging dalam tubuh jiwa kaum muslimin di Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, saya sering membayangkan Indonesia ini Pak sebagai bangunan yang sangat besar. Sangat besar. Saking besarnya bangunan ini sampai dihuni oleh lebih dari 250 juta muslim. Kira-kira kalau bangunan itu bisa dihuni oleh 250 juta orang, tiangnya kokoh nggak Pak? Wajib kokoh. Kalau bangunan itu dihuni oleh 250 juta orang lebih, pondasinya harus kuat nggak? Wajib kuat Pak. Pondasi dan tiang ini yang menyusun adalah para ulama terdahulu. Tidak kebetulan Pak, Indonesia ini dibanjiri oleh ulama dari Sabang sampai Merauke. Tidak kebetulan Indonesia ini dibanjiri oleh para habaib dari ujung timur sampai ujung barat. Tidak kebetulan Pak. Dan kisah-kisah Rasulullah SAW, kehidupan beliau, sirah beliau, kehidupan para sahabat dan keluarganya dijadikan inspirasi perjuangan Republik Indonesia. Harsono Cokro Aminoto, ayahnya adalah Cokro Aminoto, ulama besar, tokoh bangsa. Cokro Aminoto pernah menulis buku judulnya Tarikh Umat Islam. Buku Tarikh Umat Islam ini Pak ditulis beliau tahun 1931.
Isinya seluruhnya tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW. Buku inilah yang diajarkan ke seluruh muridnya Cokro Aminoto. Dan siapa yang tidak menjadi muridnya Cokro Aminoto? Hampir seluruhnya muridnya Cokro Aminoto. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ingin sekedar merunut saja. Cokro, ayahnya namanya Cokro Amiseno, ulama besar di wilayah Madiun dan Ponorogo. Cokro Amiseno, ayahnya adalah Cokro Negoro, ulama besar. Cokro Negoro punya ayah namanya Kiai Kasan Besari. Yang ingin saya ceritakan juga di sini adalah pertemuan Kiai Kasan Besari dengan istrinya yang kemudian melahirkan Cokro Negoro, melahirkan Cokro Amiseno, lalu kemudian melahirkan Cokro Aminoto. Kiai Kasan Besari ini Pak dipanggil oleh Pakualam ketiga. Karena Pakualam ketiga ini melihat kok Kiai Kasan Besari mendirikan sebuah kawasan menegakkan syariat Islam di wilayah Tegalsari, Madiun. Dipanggil untuk menjelaskan. Di dalam kesultanan, di dalam keraton, Kiai Kasan Besari minta 2 syarat. Dia akan menjelaskan cita-citanya kalau dia diizinkan mengajar di masjid dan mengumpulkan orang. Maka Kiai Kasan Besari mengajar di masjid keraton, ngumpulin orang, dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang diajarkan Kiai Kasan Besari, kitab yang dibuka oleh Kiai Kasan Besari adalah kitab Barzanji. Dalam kitab Barzanji itu tidak ada lain kecuali kisah Sirah Nabawiyah, cerita tentang peri hidup Rasulullah SAW. Dan ketika menjelaskan kitab Barzanji inilah putra putri dari Pakualam ini jatuh cinta pada Kiai Kasan Besari. Karena jatuh cinta sebab Rasulullah yang diceritakan. Jadi kalau Kiai Kasan Besari tidak menceritakan Barzanji yang berisi tentang Sirah Nabawiyah, belum tentu Pak terjadi pernikahan yang kemudian melahirkan Cokro Negoro, Cokro Amiseno, dan kelak melahirkan Cokro Aminoto. Artinya, hadirin yang dirahmati Allah, Allah mentakdirkan kisah Nabi Muhammad SAW menjadi tulang punggung perjuangan sebuah negeri yang bernama Indonesia ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak membaca biografi Cokro yang ditulis oleh Abdul Malik El-Zamzami, bukunya kecil 2 jilid, Bapak dan Ibu akan melihat bagaimana Cokro Aminoto itu adalah sosok pemimpin yang ingin menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Cara bicaranya disesuaikan dengan sunnah, cara pakaiannya disesuaikan dengan sunnah, cara ngomongnya disesuaikan dengan sunnah, cara ngajarnya, apapun yang diajarkan disesuaikan dengan sunnah. Karena itu 2 tahun menjelang Cokro wafat, beliau keliling Indonesia, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa sampai Sumatera. Beliau keliling untuk menceritakan peri hidup Rasulullah SAW. Saking lelahnya beliau keliling seluruh Indonesia sampai beliau akhirnya sakit, pulang ke Jogja dalam keadaan sakit. Berada di rumahnya tergeletak gitu, terbaring di kamarnya, sampai satu ketika Cokro Aminoto tiba-tiba dalam keadaan sakit itu terbangun, membetulkan bajunya, merapikan sarungnya, menggunakan ikat kepalanya. Lalu kemudian anak-anaknya tanya, "Bapak, kenapa kok rapi-rapi?" Cokro Aminoto bilang, "Aku bermimpi dalam tidurku ketemu Rasulullah SAW. Dan di dalam mimpi itu Rasulullah bertanya kepadaku, 'Cokro, kamu kangen gak sama aku?' Aku jawab, 'Aku kangen sama engkau ya Rasulullah. Kalau begitu ikut pulang denganku.' 2 hari setelah Cokro Aminoto mimpi bertemu Rasulullah dalam mimpinya, Cokro Aminoto wafat. Tapi kisah ini kan nggak ada di mana-mana Pak. Tidak diceritakan di dalam buku sejarah, tidak menjadi panduan buku bangsa.
Kalau mau ketemu cerita begini, ketemu sama keluarganya, ketemu orang-orangnya, baca ratusan buku, ketemu di sana, ketemu di sini, diambil, dicuplik, dikumpulkan. Maka ketemu kisah-kisah yang seperti ini, bahwa ternyata peri hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi inspirasi negeri ini merdeka, menjadi tenaga agar negeri ini diperjuangkan kaum muslimin sampai hari ini, Maka hadirin yang dirahmati Allah, proses perjalanan Indonesia sebagai bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari kaum muslimin, Pak. Tidak bisa. Tokoh-tokohnya, ulamanya, pejuangnya, dai-nya, semuanya kaum muslimin. Bukan kebetulan Indonesia ini dibanjiri habaib dari ujung sampai ke ujung. Bukan kebetulan, Pak. Bukan kebetulan juga Indonesia ini dibanjiri oleh orang-orang yang mencintai para habaib. Bukan kebetulan. Karena Rasulullah SAW pernah dalam satu riwayat menyampaikan beliau menangis. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah menyampaikan, aku rindu pada saudaraku. Lalu para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, siapa yang kau maksud saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami saudaramu? Rasulullah bilang, bukan, kalian sahabatku. Lalu siapa yang kau kategorikan sebagai saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan, mereka rumahnya paling jauh dari rumahku. Mereka tidak pernah bertemu denganku. Mereka tidak pernah mendengar suaraku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Tapi mereka beriman sepenuhnya dengan apa yang aku bawa. Kira-kira yang dimaksud oleh Rasulullah ini siapa? Mudah-mudahan kita, insya Allah. Kita ini rumahnya paling jauh dari maudil Nabi. Dari tempat lahir Nabi kita ini paling jauh. Enggak pernah bertemu Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah mendengar Rasulullah. Tapi cinta kita pada Rasulullah, Masya Allah. Anak-anak kecil cinta sama Rasulullah, mengumandangkan syair-syair dan lagu-lagu yang menandakan cinta pada Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin Pak, sekedar ingin memberikan opini sedikit saja. Dari dahulu Pak, imam-imam, ulama-ulama itu memimpin sholat, lalu setelah sholat membaca zikir, dijaharkan. Itu bukan tanpa sebab Pak. Bukan tanpa sebab. Supaya zikir yang dilantunkan, supaya zikir yang dijaharkan oleh para imam itu bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak kita. Karena bapak sendiri, kita sendiri nggak pernah punya waktu untuk ngajarin zikir ba'da sholat kepada anak-anak. Nanti kalau anak-anak kita nggak kenal tata cara zikir setelah sholat, siapa yang ngajarin? Imam, ulama mengajarkan zikir, memuji Rasulullah, itu adalah bagian dari edukasi, tarbiyah. Mulai dari yang paling kecil. Nggak hanya di dalam sholat Pak. Kalau bapak dan ibu ngelihat ibu-ibu gendong anak-anak kalau lagi bayi, yang dilantunkan apa? Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ada yang digantung pakai kain panjang di pintu, anaknya diayun-ayun. Allahumma sholli. Udah setengah jam diayun nggak tidur-tidur. Ibunya udah mulai gregetan. Ngayunnya juga udah beda. Allahumma sholli. Udah kenceng banget. Kita ini diajarkan oleh ulama mulai dari yang paling bawah, diselipkan ajaran-ajaran mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah ke Filipina, Thailand. Waktu meliput kekerasan militer di wilayah Thailand Selatan. Ketemu tokoh-tokoh gerilyawan dari pulau, militer-militer dari Thailand Selatan.
Sampai di sana ternyata saya mempelajari orang-orang di Thailand Selatan itu ketika melakukan perang gerilya, dia menjadikan buku panduannya adalah karangan Abdul Haris Nasution. Dijadikan buku panduan perang. Orang Indonesia ini bukan sembarangan, Mbak. Karena itu kalau sekarang ini kita dilumpuhkan, memang sengaja dilumpuhkan. Masya Allah, tabarakallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, negeri ini ketika merdeka, Cokro Aminoto nggak sempat umurnya sampai proklamasi. Agus Salim sempat menjadi menteri luar negeri, sempat menjadi diplomat, sempat menjadi utusan ke luar negeri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tahun 57 ketika Ratu Elizabeth dilantik menjadi ratu oleh Inggris, Indonesia mengirim Haji Agus Salim untuk menjadi wakil pelantikan Ratu Elizabeth. Haji Agus Salim masuk ke istana Buckingham sambil bawa rokok, Pak. Sengaja Haji Agus Salim bawa rokok. Yang dibawa rokok kretek pula. Di istana nggak ada yang rokok. Haji Agus Salim mendekati Pangeran Philip, di bawah tinggi Pangeran Philip, Haji Agus Salim pendek. Di depan Pangeran Philip, Haji Agus Salim nyalain rokoknya. Asap kretek, Masya Allah, Pak. Asap kretek itu digini-giniin di hidungnya Pangeran Philip. Yang cerita ini dalam biografi pengawalnya Agus Salim ketika berada di Inggris. Rokok kretek ini digini-giniin di hidungnya Pangeran Philip. Lalu Agus Salim tanya kepada Pangeran Philip, "Baginda, Tuan tahu nggak ini aroma apa?" Pangeran Philip bilang, "Ini aroma rokok." Kata Haji Agus Salim, "Bukan. Ini aroma yang mengundang bangsa Anda menjajah bangsa kami 400 tahun lamanya." Di depan raja dia ngomong begitu, Pak, sambil bekal rokok. Wah, Agus Salim ini banyak akalnya. Dari dulu dia udah berjenggot. Ketika di konferensi internasional dia diledekin. Pidato di depan umum dia diledekin. Ketika Haji Agus Salim pidato, ada hadirin yang bilang mbe gitu. Ngeledek, ini kambing ngomong gitu. Haji Agus Salim cuma ngomong sederhana ini, "Saya nggak tahu di rapat seperti ini kambing juga diundang." Haji Salim nyerang orang. Setelah itu orang yang ngeledek dia diem, Pak. Haji Agus Salim lah yang dikirim oleh Presiden Soekarno untuk menjadi wakil Indonesia. Indonesia ini, Pak, dulu dalam Republik Indonesia Serikat hanya diakui 3 bagian saja. Mana saja, Pak? Republik Indonesia Serikat, Sumatera, Jawa, satu lagi mana? Madura, Pak. Yang lain-lain itu nggak dihitung sebagai wilayah Indonesia, nggak dihitung. Cuman Jawa, Sumatera, Madura, itulah Indonesia. Haji Agus Salim keliling seluruh dunia untuk memperjuangkan de jure. Belanda hanya mengakui, de factonya mengakui Jawa, Sumatera, Madura. Haji Agus Salim keliling ke seluruh dunia, dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dengan wilayah mulai dari Sabang sampai Merauke adalah Palestina. Negara pertama yang diwakili oleh Syarif Amin Husaini yang menyatakan kami mendukung Indonesia merdeka. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kita ini masih memperjuangkan Palestina? Karena kita ini berhutang budi kepada Palestina. Kita sudah merdeka, mudah-mudahan sudah merdeka, mudah-mudahan. Tapi rasanya kok masih berjuang. 73 tahun. Palestina masih berjuang sampai hari ini. Palestina dipecah oleh tembok
Panjangnya tembok ini 721 kilometer. Memecah belah. Temboknya berliku-liku. Setelah saya pelajari kenapa berliku-liku, tembok ini dibuat berliku-liku karena yang banyak air masuk Israel, yang kering milik Palestina. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, negara kedua yang mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia namanya Mesir. Bukan negara yang mengakui, tapi organisasi Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna mengakui kemerdekaan Indonesia. Siapa tokohnya? Ada 3, Haji Agus Salim, Pak Pamuncak, sama kakeknya Anies Baswedan, A.R. Baswedan. 3 orang inilah yang memperjuangkan status kemerdekaan Indonesia. Nanti sampai kemudian dibuat perjanjian Linggarjati di Cirebon. Baru kemudian diperjuangkan kembali oleh Perdana Menteri Muhammad Nasir bahwa Indonesia itu adalah NKRI. Ini perjuangan Muhammad Nasir, Pak, ulama Masyumi yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia menjadi republik yang kita kenal sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di zaman itu Pak Nasir merangkap beberapa jabatan, Pak. Selain Perdana Menteri, beliau juga Kementerian Penerangan dan pernah menjabat Kementerian Dalam Negeri. Kemana-mana ngantornya sarungan, Pak. Perdana Menteri sarungan. Sampai-sampai ada wartawan Amerika itu, Pak Nasir itu cara berpakaiannya sarungan, pakai hem, pakai jas. Dan jasnya itu di pundak sebelah kanan tambalan, ditisik. Karena sobek. Sama Bung Hatta juga begitu, Pak. Bung Hatta itu pengen banget punya sepatu mereknya Belly. Sampai-sampai beliau hutang pada negara dengan cara dibayar mencicil sepatunya. Kira-kira kalau hari ini terjadi begitu, Pak, Masya Allah. Sore ini ada berita tentang gubernur yang kekayaannya saja 53 triliun. Dahsyat. Sementara Bung Hatta sampai meninggal cicilan sepatu Belly-nya belum lunas. Sampai meninggal. Dicatat lunas oleh negara. Begitu juga Buya Nasir. Ditanya, kenapa engkau pakai jas yang punya tembelan ini? Ada wartawan Amerika. Kata Buya Nasir, kamu jangan perhatian sama ininya. Perhatian sama ininya, kata Buya Nasir. Jangan perhatikan bajuku. Perhatikan otakku dan perhatikan hatiku. Ini, Pak, baru pemimpin. Mudah-mudahan lahir pemimpin-pemimpin Indonesia yang seperti ini, memimpin Indonesia dengan iman dan takwa, insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir sebagai kisah hari ini, kalau kita mempelajari sejarah, kita akan menemukan betapa Indonesia ini, Pak, setelah merdeka, $1, Rp1. BI ini mengatur finansial Indonesia, dan hari itu $1, Rp1. Kira-kira kenapa, Pak? Karena cadangan devisa Indonesia banyak. Dari mana cadangan devisa Indonesia banyak? 500.548 kerajaan dan kesultanan di seluruh Indonesia meleburkan kerajaannya, meleburkan kesultanannya menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira kerajaan kesultanan ini punya harta enggak? Punya, Pak. Kira-kira kalau bukan muslim, ridho enggak menyumbangkan kerajaannya? Belum tentu, Pak. Kerajaan dan kesultanan ini hanya taat pada satu orang, namanya ulama. Dan ulama memerintahkan mari bergabung bersama dengan Indonesia. Karena itu kita sekarang menjadi sebuah negeri yang bernama Republik Indonesia. Kalau bukan para ulama,
susah melakukan ini, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat mengisi waktu antara iktikaf antara maghrib dan isya ini. Mudah-mudahan kisah ini bisa dijadikan warisan sejarah. Bapak bawa pulang, ibu bawa pulang, diceritakan kepada keluarga bahwa negeri ini adalah negeri orang-orang beriman, insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum jema'in wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.